Terpidana pembunuhan Lisa Montgomery telah dieksekusi di penjara Indiana, Amerika Serikat. Menjadi perempuan pertama yang dihukum mati oleh pengadilan federal sejak 1953. Hal itu dilakukan karena Lisa membunuh wanita yang bernama Bobby Joustin yang sedang hamil 8 bulan. Penasaran dengan kenapa hal itu bisa terjadi? Simak cerita berikut ini. Lisa Montgomery yang pada 2004 berusia 36 tahun ini sangat menyukai anjing. Dia juga sering jual beli anjing dan sering datang ke event-event festival anjing, dan pada suatu hari ia memiliki teman online yang bernama Bobby Joustin. Mereka berteman karena mereka sama-sama menyukai anjing dan memiliki hobi yang sama. Mereka melakukan korespondensi selama berminggu-minggu dalam forum online terkait anjing. Lisa juga bercerita kepada Bobby kalau Lisa sedang hamil, karena dia mengetahui bahwa Bobby saat ini sedang hamil juga. Pada Desember 2004, Lisa memutuskan untuk bertemu dengan Bobby. Dia pergi dari kediamannya di Kansas ke Skidmore untuk melihat anjing-anjing yang memang diternak dan dijual oleh Bobby. Pada saat itu Lisa menggunakan nama Darlene Fisher saat menuju rumah Bobby, dan korespondensi kini menggunakan alamat email berbeda. Tidak tahu apa tujuan si Lisa menggunakan nama dan alamat email yang berbeda tersebut. Pada saat Lisa sampai di rumah Bobby, Bobby langsung membuka pintu, dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh si Lisa tersebut? Ternyata Lisa langsung mencekik Bobby menggunakan tali dan mengeluarkan bayi dari rahim Bobby secara paksa. Asal kalian tahu, ternyata usia kandungan Bobby baru 8 tahun, tetapi anak itu selamat dan dibawa pergi oleh si Lisa tersebut. Setelah kejadian tersebut terdengar oleh para polisi dan penyidik langsung mencari nama Darlene Fisher, dan penyidik menyadari tidak ada nama Darlene Fisher dan melacak Lisa karena diketahui Lisa merupakan teman dekat dari Bobby tersebut untuk akhir-akhir ini. Kemudian keesokan harinya penyidik melacak Lisa melalui email dan alamat IP komputer. Pada saat itu, para penyidik menemukan Lisa yang sedang menggendong bayi yang baru lahir, yang ia sebutkan dan ceritakan bahwa ia melahirkan anak tersebut pada hari sebelumnya, dan hari itu ternyata bertepatan di saat Bobby meninggal dunia. Namun cerita Lisa tidak terarah dan tidak jelas, dan pada akhirnya Lisa mengakui telah membunuh seseorang yang bernama Bobby Joustin. Tetapi untungnya bayi yang dilahirkan itu selamat dan saat ini berusia 18 tahun. Dan sejak 2008 Lisa ditahan di penjara Texas untuk tahanan perempuan dan kondisi khusus medis dan kejiwaan. Kenapa kejiwaan? Karena pada saat si Lisa ini ditanyai keterangan, dia tidak bisa menjawab dan dia menjawab ngalor ngidul gitu. Sejak mendapat tanggal kepastian eksekusi, ia ditempatkan di sel tersendiri dan dijaga agar jangan sampai bunuh diri. Banyak yang mendukung Lisa agar tidak dibunuh mati. Dukungan tersebut datang dari komite legal termasuk 41 jaksa dan mantan jaksa lainnya. Kenapa dia dukung? Karena menurut para jaksa ini Lisa itu benar-benar orang yang terkena gangguan mental gitu. Jadi kalau misalkan orang yang terkena gangguan mental itu tidak bisa disalahkan kalaupun dia membunuh orang lain.
Tetapi dukungan tersebut tidak terlalu kuat agar Presiden Trump memberikan pengampunan. Menurut Gallup, dukungan untuk hukuman mati di Amerika Serikat pada tingkat terendah lebih dari 50 tahun ini masih ada 55% warga Amerika tetap percaya hukuman mati layak untuk pembunuh. Jadi ada sebagian orang Amerika yang berpendapat bahwa kalau misalkan orang pembunuh itu mereka layak untuk mendapatkan hukuman mati karena memang itu setimpal dengan apa yang dia perbuat. Dan warga Skidmore, tempat kediaman Bobby, mendukung hukuman mati untuk Lisa. Bahkan rekan satu sekolah Bobby yang bernama Kate Megan Moore mengatakan Bobby layak hidup. Keluarganya Bobby kehilangan orang yang dikasihi, Lisa layak mendapatkan ganjarannya. Berdasarkan wawancara dengan ayahnya Lisa, ternyata ibunya Lisa yang bernama Judy Townley adalah seorang pemabuk sejak Lisa masih dalam kandungannya. Dan pada saat Lisa lahir, ia mengidap sindrom alkohol. Dan para pakar medis menyampaikan diagnosis ini, dan pada saat Lisa kecil, ibunya sering memukuli dan menyiksa anak-anaknya, termasuk si Lisa tersebut. Penyiksaan yang dilakukan oleh ibunya Lisa, ia sering membungkam mulut mereka dan mendorong anak-anak mereka ke salju di tengah cuaca sangat dingin. Ternyata si Lisa dari kecilnya itu udah disiksa sama orang tuanya. Mungkin karena hal itu, Lisa saat dewasa ia mengidap kejiwaan. Tetapi itu masuk akal juga. Tapi kita tidak tahu kalau misalkan mana tahu ayahnya ngada-ngada atau gimana. Ternyata ketika ayah kandung Lisa meninggalkan mereka dan ibu mereka bersama pacarnya, kakak Lisa, Danny Mattingly, mengatakan salah satu pacar ibunya pernah memperkosanya. Jadi pas waktu ayah dan ibu si Lisa ini saling berpisah dan si ibu Lisa ini bersama pacarnya pergi gak tahu kemana, salah satu pacar ibunya Lisa memperkosa kakaknya Lisa. Dan setelah kejadian itu, ibu Bobby dan suaminya sejak lama tidak pernah bicara di depan umum. Tetapi Sheriff Nowaday County dari Skidmore berkata bahwa suami Bobby berterima kasih telah menemukan anaknya yang sudah lama terpisah. Ia berkata, "Saya menangis," kata Strong. Kemudian semua komunitas trauma atas kejadian ini. Banyak sekali orang-orang yang berada di sekitar rumah Bobby itu merasa trauma atas kejadian tersebut. Ini adalah foto protes menentang hukuman mati pembunuhan 16 tahun lalu itu tak pernah hilang dari pikiran warga Skidmore karena saking traumanya dengan kejadian tersebut. Lisa Montgomery merupakan satu dari 10 tahanan yang dihukum mati selama pemerintah Donald Trump. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, presiden terpilih, kemudian ada presiden yang terpilih yang bernama Joe Biden, telah mengatakan untuk mengakhiri hukuman mati, namun ia belum mengatakan kapan hukuman itu diberhentikan. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.